Baik, salam soliditas dan salam solidaritas untuk kita semua. Berjumpa kembali dengan SPK PSPSI BP Multisrada Arah Sarana TBK. Pada kesempatan kali ini kita sudah kedatangan dengan Bung Roni. Kalau teman-teman tahu, Bung Roni ini adalah Ketua PUK periode 2013 sampai 2016, benar Bang ya? Kemudian 2016, 2019 ya. Dan mungkin nggak banyak juga teman-teman yang tahu gitu. Bahwasanya efektif per 1 Desember kemarin Bang ya. Per 1 Desember Bung Roni ini sudah lulus dari Multisrada. Saya sudah pensiun lah Bang ya. Ya pensiun dari Multisrada efektif per tanggal 1 Desember yang lalu. Nah, tentu banyak juga teman-teman yang tahu, yang mengenal siapa sih Bung Roni gitu. Kalau teman-teman yang lama pelaku sejarah di 2012, kemudian di 2013, tentu nggak asing dengan sosok Bung Roni gitu. Nah, kita ngobrol santai Bang, ya ngobrol santai. Saya ada beberapa pertanyaan lah ngobrol sebagai seorang yang ya kalau saya katakan sih Abang sebagai pelaku sejarah lah, pelaku sejarah serikat di Multisrada gitu ya. Ya dengan kata lain tahulah seluk-beluk serikat di Multisrada. Saya pengen tahu awal adanya serikat pekerja itu di Multisrada itu kapan sih Bang? Terus kemudian bagaimana sih prosesnya di serikat pekerja di Multisrada? Terima kasih Bung Idris atas waktunya yang diberikan kepada saya. Ini kali pertama ya kita. Ya, kita sebenarnya udah lama pengen ngobrol gitu, tapi baru sekarang kesempatan. Ya, alhamdulillah kesempatan itu baru ada sekarang. Kalau dibilang tadi saya sebagai pelaku sejarah, boleh dibilang iya, boleh dibilang tidak. Karena yang sejarah awalnya sendiri pun kita sama-sama tahu, ketua pertama di Multisrada itu adalah Ferdinand John. Kemudian ada Pak Mussolini, kemudian ada Pak Muharyanto, kemudian ada Pak Sumarna, kemudian baru saya, 2 periode di saya, kemudian baru yang sekarang Bung Kuntoro. Berbicara masalah sejarah serikat pekerja di Multisrada dimulai dari tahun 1999. Kebetulan waktu saat itu di tahun itu saya baru masuk di Multisrada, tepatnya di 1 Februari tahun 1999. Itu baru awal mau dibentuknya serikat pekerja. Jadi founding father serikat pekerja di Multisrada ada Ferdinand John dan kawan-kawan itu dia berusaha mencari berbagai macam referensi untuk mendirikan serikat pekerja di Multisrada. Karena saat itu di Multisrada belum ada serikat pekerjanya. Di akhir tahun 1999 itu bisa mereka mendapatkan SK dan berbentuk satu kepengurusan. Kemudian di tahun 2000 sekitar 2000 berapa Pak Mussolini, saya lupa itu Pak Mussolini tahun berapa, itu digantikan sama Pak Mussolini. Karena perjalanan Ferdinand John pun di awal pun juga tidak begitu mulus. Karena dia ada pro dan kontranya, dia terjadi juga di saat itu hal-hal yang sifatnya ya banyaklah pengurus yang ter-PHK dan segala macam. Dari awal sudah banyak permasalahan ya. Sudah banyak awal dibentuk. Ya kemudian zamannya Pak Mussolini juga sama, tidak begitu bergairah lah serikat pekerja di Multisrada. Ya masuk ke 2007 saya sudah ikut berkecimpung di dalam serikat pekerja. Waktu itu saya dipercaya sebagai wakil ketua 1 sama Pak Muharyanto. Pak Muharyanto waktu itu menjabat sebagai ketua dan saya sebagai wakil ketua 1-nya. Ya dinamika ada dan saya pun juga tidak bisa maksimal saat itu karena beda sudut pandang, beda pemikiran dan beda penafsiran. Ya akhirnya saya tidak mau sampai tuntas di organisasi.
Jadi tapi ya berhasil lah menelurkan satu PKB itu PKB pertama yang ada di Multistrada, yang sebelumnya cuma ada PP doang. Jadi PKB pertama kalau teman-teman masih punya pegangan bukunya itu ada tanda tangan saya di dalamnya di situ. Nah, masuk 2013 saya dipercaya sama teman-teman semua. Waktu itu cuma ada 2 calon, saya dan Mustawan Arifin bersaing memperebutkan posisi ketua. Yang lebih dikenal Emon nih. Ya, Emon. Jadi saya memperoleh suara terbanyak saat itu. Kalau tidak salah lebih dari 3.000 suara, sementara Mustawan Arifinnya hanya puluhan suara doang. Nggak sampai 100 suara kalau tidak salah. Koreksi nanti kalau salah. Nah di situ saya berasa ya di sini mungkin kesempatan bagi saya untuk memperbaiki hal-hal yang saya lakukan dulu di tahun 2007 di PKB yang pertama. Bagaimana caranya bisa mengembalikan lagi kesejahteraan bagi anggota yang mungkin di sebelum-sebelumnya hilang atau tidak diberikan lagi sama perusahaan. Sorry Bang, berarti dari 2017 Abang sudah masuk di dalam kepengurusan ya? 2007 ya? 2007 waktu itu ketuanya siapa? Pak Haryanto ya. Ya. Ya mungkin nggak banyak yang tahu juga kalau Bung Roni juga di 2007 itu sudah masuk di kepengurusan gitu. Karena ya jujur saja sih kebanyakan dari kita tahu serikat di Multistrada itu baru benar-benar hidup itu kan di 2013 gitu. Nah kemudian kita masuk ke 2013 Bang. Kita tahulah tahun 2012 kemudian awal-awal 2013 banyak sekali permasalahan dari teman-teman, mulai dari ya sebenarnya walaupun sebenarnya kita tahu lah waktu itu pemicunya sebenarnya hilangnya uang transport itu sebenarnya pemantiknya gitu kan ya, pemantiknya gitu. Terus kemudian tadi sudah disampaikan Bung Roni sudah terpilih lah sebagai ketua. Dan itu bisa saya katakan sih di 2013 kita baru benar-benar memulai serikat pekerja itu yang benar-benar hidup itu di 2013. Kalau saya pribadi sih mengatakan seperti itu. Bagaimana kalau yang lalu kalau kita katakan serikat pekerja itu di Multistrada ada tapi nggak ada gitu. Saya ngomong ada tapi nggak ada gitu. Adanya PUK-nya ada gitu kan ya. Tetapi secara kegiatan kemudian juga untuk bagaimana perjuangannya, kalau saya pribadi sih merasakan ya tidak ada gitu kan ya. Bisa dikatakan tidak ada. Nah kemudian baru di 2013 dengan begitu banyak permasalahan, begitu banyak konflik gitu kan, kita memulai semuanya dan Abang terpilih sebagai ketua. Ya, ketua di 2013. Pasti tidak mudah untuk menjadi ketua pada saat itu dengan berbagai konflik, dengan berbagai permasalahan gitu. Ini pertanyaan saya, tantangan terberatnya apa sih Bang di 2013 gitu? Kita tahulah, nggak perlu disebutkan, kita sudah tahu semua bagaimana konflik, kemudian bagaimana banyaknya permasalahan di 2013. Panjang ceritanya. Baik, mengawali dari 2013 itu sama-sama kita ketahui sebelumnya serikat pekerja kita itu vakum. Kenapa saya bilang vakum? Mungkin mereka terbentur dengan dana. Saat itu mereka hanya memperoleh iuran sebesar 2.500 yang seharusnya 1% dari upah, tapi yang mereka terima hanya 2.500 dan jumlah anggotanya pun juga hanya sekitar 700 orang. Ya, setahu saya sih yang kontrak kemudian yang waktu itu masih outsourcing itu nggak masuk. Ya, nggak masuk. Artinya kita bisa berhitung dengan dana yang diterima setiap bulannya hanya sekitar 3 jutaan atau cuma nggak sampai 3 juta ataupun 2 juta, harus mengurusi ribuan orang. Itu PR. Jadi kita bisa maklum lah kenapa serikat pekerja di sebelumnya itu vakum ataupun tidak jalan sebagaimana mestinya.
Nah, yang saya lakukan dari awal kepengurusan di 2013 itu adalah mengembalikan lagi kepercayaan anggota kepada serikat pekerja. Pertama yang saya lakukan itu adalah membentuk pengurusnya, mengambil dari beberapa unsur yaitu orang lama, boleh dibilang dulu kategori itu adalah orang oroban, kemudian generasi tengahnya, kemudian generasi mudanya. Di mana di generasi mudanya itu adalah teman-teman yang aktif di 2012, ikut berorganisasi 2012 walaupun boleh dibilang di luar SPSI, boleh dibilang seperti itu. Ya kita sama-sama tahu lah dengan adanya dulu namanya forum komunikasi industri kalau tidak salah. Ya berangkat dari situ semua, mereka semua saya rangkul menjadikan satu, dan itu tidak gampang. Setelah bisa merangkul mereka jadi satu, baru kita merangkul anggota. Cara yang pertama adalah menaikkan cosnya, mulai dari 2.500 menjadi 1% dari UMK, belum masuk pada gaji pokok. Caranya saya lakukan saat itu adalah daftar ulang semua. Kita anggap pemutihan. Yang mau jadi anggota silahkan, dipotong 1%, yang tidak ya sudah. Silahkan berjuang sendiri. Tentunya ini satu tantangan yang berat. Saya mencoba memancing teman-teman di situ. Kalau memang nanti teman-teman mau dipotong 1% dari UMK-nya, maka di akhir kepengurusan nanti kita akan melaksanakan yang namanya family gathering. Kemudian setiap ada musibah dan segala macam, baik itu sakit ataupun ada yang meninggal dunia, kita akan melakukan santunan. Jadi uang cos yang kita kumpulkan itu murni untuk kepentingan anggota juga di dalamnya. Enggak cuma hanya ngurusin organisasi doang, tapi bersifat sosial juga di dalamnya. Sosial kemanusiaan dan juga entertain kepada anggotanya dan keluarganya di akhir kepengurusan. Pro dan kontra sangat luar biasa saat itu. Dari target kita 3.000 orang yang akan mendaftar, ternyata cuma ada kurang dari 2.000 yang mendaftar di awal-awal. Tapi setiap bulannya kita selalu menerima anggota-anggota baru, formulir baru yang masuk ke ini. Dan itu sangat tidak mudah. Awalnya ada sedikit kendala itu, ya untuk penarikan cosnya harus manual dulunya. Tapi anggota begitu banyak ya. Tapi dengan kita melakukan pendekatan dan segala macamnya, akhirnya kita bisa dibantu sama pihak perusahaan bahwasanya cos tetap seperti biasa dipotong melalui payroll. Kemudian yang penting ada surat kuasa dan segala macamnya tetap dilampirkan di situ. Dan itu sukses, kita bisa mendongkrak keuangan organisasi yang tadinya kita cuma dibekali, mohon maaf, cuma 500.000 kurang lebih. Saat serah terima jabatan awal kepengurusan 2013 cuma dikasih modal 500.000, tapi kita bisa meningkatkan langsung menjadi 70 juta di awal kepengurusan. Itu kita ambil di bulan Mei atau di bulan, saya lupa juga waktu itu, di bulan Mei 2013. Itulah cos yang pertama kali yang kita lakukan terhadap anggota-anggota baru. Itu kita dobrak dulu. Kemudian kita langsung melakukan yang namanya pendidikan. Karena saya sangat paham yang ada di pengurusan saat itu semuanya sama-sama belajar. Jadi kita harus belajar dari nol semua. Tidak ada yang lebih pintar, tidak ada yang lebih bodoh. Semuanya sama. Bukan berarti kata sama rasa ya. Tapi semuanya sama. Tinggal nanti aplikasi nanti akan berbeda. Yang dibutuhkan teman-teman apa? Kita beli komputer, kita beli proyektor, kita beli printer dan segala macamnya. Siapa yang mau belajar silahkan, siapa yang mau belajar pendidikan silahkan. Kita utamakan terlebih dahulu ada kepada pengurus. Selesai pengurus, kita berikan pendidikan kepada bakor. Selesai bakor, baru nanti kita berikan pendidikan kepada anggota yang berminat. Jadi tidak serta-merta dimonopoli oleh anggota oleh pengurus dan bakornya doang. Itu langkah-langkah yang saya lakukan dan itu membuahkan hasil. Tantangan berikutnya yaitu bagaimana cara mengembalikan kepercayaan atau mengharmoniskan kembali hubungan dengan manajemen. Ya. Karena kita sama-sama tahu sebelum itu ya banyak sekali rumor yang diberikan, banyak sekali isu-isu yang dilontarkan bahwasanya kepengurusan baru di 2013 ini nggak mau nurut dengan manajemen lah, berseberangan lah dengan manajemen lah, yang akhirnya kalau mau disampaikan saat itu kepada manajemen adalah akan buntu jalannya perundingan segala macam. Tapi alhamdulillah
kenaikan gaji dan segala macamnya itu bisa kita lalui 2013, 2014, 2016. Bisa kalau lulus. Artinya runding jalan terus, tidak ada seperti kekhawatiran-kekhawatiran yang disampaikan. Kalaupun toh rundingnya bisa berhari-hari, itulah satu resiko dalam organisasi. Satu resiko sebagai seorang aktivis, bahwasanya kita harus bisa berjuang di luar jam kerja. Nggak cuma hanya di jam kerja, tapi di luar jam kerja pun kita harus berjuang. Kita harus mengorbankan kepentingan pribadi kita. Mengorbankan sih mungkin enggak, tapi kita harus mengesampingkan dulu. Jadi kita harus pintar-pintar membagi waktu, mana yang untuk keluarga, mana yang untuk organisasi. Jadi harus seimbang, harus balance. Jangan sampai berat ke organisasi doang, atau jangan sampai berat hanya kepada keluarga doang. Kita harus balance di situ. Jadi untuk itu yang saya lakukan di awal-awal. Saya katakan bisa cukup berhasil Bang kalau saya lihat gitu kan ya. Karena pandangan saya sih yang dibangun adalah bagaimana untuk membangun orangnya gitu ya. Untuk menambah wawasan bagaimana abang bisa mempersiapkan organisasi ini ke depan tuh nggak boleh tuh kayak yang kemarin-kemarin gitu kan ya. Nah di 2013 gitu permasalahan begitu banyak dengan kemudian untuk menyatukan teman-teman, kemudian juga untuk dengan manajemen juga gitu. Capaian di 2013 menurut pandangan abang gimana sih? Sudah mulai tertata rapi atau belum di 2013 gitu kan ya? Dengan untuk memulai dengan permasalahan dengan konflik banyak itu tadi gitu. Kameramennya tidur. 2013 progresnya tuh seperti apa sih Bang untuk memperbaiki gitu kan? Untuk memperbaiki itu di 2013. Memperbaiki kesejahteraannya dia atau dari kepercayaan, kesejahteraan gitu. Pertanyaannya sangat menarik bagi saya karena saya harus menguras lagi memori saya yang lama. Perjuangannya sangat sulit sekali mengembalikan lagi kepercayaan anggota kepada serikat pekerja, kemudian membangun kembali komunikasi yang baik dengan manajemen. Ini suatu tantangan yang sangat luar biasa. Tapi hal itu bisa kita lakukan dari rundingan pertama tentang masalah upah. Kita bisa mengakomodir teman-teman yang lama yang gajinya saat itu, mohon maaf, sama dengan UMK. Beda-beda cuma 10.000, 20.000. Karena saat itu uang masa kerjanya sudah hilang. Uang transport pun juga sudah hilang, masuk ke gaji pokok semua. Nah, tugas kita di POK saat itu bagaimana cara meningkatkan mereka. Akhirnya formulanya didapat. Jadi walaupun tidak muncul tunjangan A, B, C, D di dalamnya, tapi dalam penyusunan atau peningkatan upahnya tersebut sudah ada di dalamnya peningkatan masa kerjanya dia, dihargain berapa, kemudian juga peningkatan dari kinerjanya dia dalam 1 tahun terakhir gitu. Akhirnya terlihatlah perbedaannya antara mana yang lama, mana yang baru. Saya yakin ini tidak semua orang puas. Karena bagi mereka yang punya skill yang bagus, dia tidak akan mau bersamakan dengan orang yang cuma modal pengalaman doang. Pasti akan timbul gejolak sana sini. Tapi itulah yang sebagian besar dari karyawan apapun dari anggota saat itu sangat merasakan dampaknya seperti apa. Bahkan boleh dibilang se-Kabupaten Bekasi tahun 2013 itu Multistrada pencapaian kenaikannya lebih tinggi dibanding yang lain. Kemudian dari sisi membangun komunikasi dengan manajemen. Dulu itu sempat dikabarkan bahwasanya POK yang sekarang itu nggak mau makan siang bareng dengan manajemen, tidak mau satu mobil dengan manajemen. Kalau makan siang mungkin nggak mau, tapi kayaknya kalau diajakin makan malam mau Bang. Jadi rumor-rumor seperti itu saya coba untuk menghilangkannya dan itu berhasil di 2014, bukan 2003 tapi 2014, di mana suasana itu mencair antara ketua POK dengan presiden direkturnya, komunikasinya mulai terbangun dengan baik.
Jadi kita tidak bicara masalah trust, tapi kita bicara adalah antara teman. Tidak memandang ketua PUK ataupun memandang presiden direktur. Jadi kita bicara antar teman, di situ komunikasi terbuka. Seperti apa sih yang diinginkan dari sikap pekerja, seperti apa sih yang diinginkan oleh manajemen. Hal-hal seperti itu bagi saya pribadi satu hal langkah terobosan besar. Karena selama ini selalu digadang-gadang ataupun dibikin isu yang seperti itu, seolah gap antara PUK dengan manajemen itu sangat-sangat besar. Ternyata nggak ada gap sama sekali. Dan kita bisa melakukan perundingan-perundingan dengan baik dan mulus. Bisa memuaskan kedua belah pihak walaupun tidak semuanya. Nah, kalau itu tadi kalau kita ngomongin masa lalu lah. Di 2000 mulai awal terbentuknya Serikat Pekerja di Multistrada, kemudian di kepengurusan awal di 2013, kemudian di 2016 saya termasuk salah satu orang yang menjadi bagian di 2016 di kepengurusan Bung Roni. Terus kemudian kita tahu periode kepengurusan yang sekarang 2019-2022 sudah di ujung lah, sudah mau berakhir Bang. Sudah efektif tinggal berapa bulan lagi kita sudah akan mengadakan musnik gitu. Nah, ada nggak sih, saya berharap sih ada pesan-pesan lah dari Bung Roni atau wejangan lah ya, wejangan untuk musnik kita yang akan datang nih, isunya sih di sekitar bulan Februari. Kemudian untuk kepengurusan yang akan datang gitu, untuk ya kita atau siapapun lah nanti yang menjadi kepengurusan gitu, kemudian nanti di musnik seperti apa ya, kasih wejangan Bang buat yang muda-muda Bang, buat yang kita. Berbicara terkait masalah musnik, yang punya peranan penting itu adalah SC-nya sebenarnya. Karena bagaimanapun juga SC punya peranan penting dalam mengonsep materi musnik. Karena pengurus terpilih nantinya dia hanya akan menjalankan apa itu hasil musnik. Jadi kuncinya ada di SC. Bagaimana caranya dia mengemas materi-materi yang akan dibahas di musniknya. Jangan sampai orang yang duduk di SC itu adalah orang-orang yang gak paham dengan organisasi, gak ngerti dengan seluk-beluk organisasi, cara berorganisasi seperti apa. Jangan sampai seperti itu. Jadi kasih pendidikan yang benar terhadap SC-nya dulu, baru nanti dia bisa akan menghasilkan materi yang bagus. Dan nanti kepada ketua terpilih, saya berharap pilihlah calon-calon pengurus dari berbagai macam karakter. Jangan cuma dari satu karakter doang. Karena kita perlu keberagaman di dalamnya. Kalau cuma satu karakter doang atau dua karakter doang yang terada dalam kepengurusan, sangat gampang untuk dikalahkan atau dipatahkan. Atau sangat gampang nanti akan terbentur dengan permasalahan-permasalahan yang ada. Tapi kalau kita berbagai macam, memang benar ributnya akan sana sini, tapi solusinya akan banyak. Kita akan memikirkan hal-hal yang di luar yang kita pikirkan, akan muncul ide-ide seperti itu. Kita tidak memikirkan hal itu, tapi teman kita yang mempunyai karakter yang berbeda akan memikirkan hal tersebut. Yang ujungnya akan menghasilkan solusi-solusi baru, terobosan-terobosan baru yang tadinya kita nggak tahu sama sekali, atau kita tidak terpikirkan akan hal itu. Itu yang perlu. Kemudian pendidikan sebenarnya yang perlu ditingkatkan terlebih terkait masalah organisasi, masalah pengelolaan keuangan, dan yang satu lagi itu bahasa. Kita sama-sama tahu sekarang Multistrada adalah PMA, bukan lagi pemodal lokal. Artinya kita mesti menguasai lebih dari 2 bahasa. Gak cuma bahasa Inggris doang, bahasa di luar bahasa Inggris pun kita harus menguasai. Karena sama-sama kita tahu di Multistrada sekarang beragam orangnya. Ya, betul. Dari berbagai macam negara. Artinya kalau kita di Serikat Pekerja mampu berkomunikasi lebih dengan 2 bahasa Indonesia, bahasa Inggris, dan lagi bahasa tambahan di luar bahasa Inggris, tentunya kita akan diperhitungkan di Serikat Pekerja. Kita akan mampu berbicara dengan baik, berdiskusi dengan atau berunding dengan baik dengan orang manapun. Ya, artinya SDM-nya ya Bang ya, SDM-nya harus ditingkatkan gitu. Ya siapapun nanti yang menjadi
ketua dan pengurusnya gitu. Nah, beberapa hari yang lalu kita tahu Bang bagaimana keputusan di Mahkamah Konstitusi tentang Undang-Undang Cipta Kerja gitu. Kemudian juga kita tahu juga 2 hari kita demo di Bandung tanggal 29 dan 30 gitu. Saya nggak diundang sih. Tentang bagaimana kita mengawal atau meminta penetapan UMK tidak menggunakan PP 36 tahun 2021, tapi ternyata hasilnya gubernur memutuskan mengeluarkan SK menggunakan PP 36. Dan ya walaupun sudah ada keputusan Mahkamah Konstitusi gitu kan ya. Nah, Abang melihatnya kondisi sekarang itu seperti apa sih? Kedepannya akan kayak gimana gitu? Ya kita tahu dengan permasalahan itu tadi gitu, dengan Undang-Undang Cipta Kerja, kemudian juga dengan tidak ada, khususnya di Kabupaten Bekasi tidak ada kenaikan UMK. Kalau kita berbicara tentang masalah keputusan yang kemarin, kita juga harus melihat ke dalam di internal kita sendiri. Karena berbicara UMK atau UMSK itu ya bagi karyawan yang di bawah 1 tahun. Ya. Itu oke, mungkin tidak naik bagi yang masa kerjanya di atas 1 tahun. Tapi yang di atas 2 tahun misalnya beda. Menurut pandangan saya. Soalnya kenapa? Kita juga bisa membandingkannya itu dengan tingkat produktivitas dan segala macam pencapaian yang dilakukan oleh perusahaan, apa yang dilakukan oleh perusahaan. Jadi kita tidak hanya terpaku pada undang-undang doang. Undang-undang itu hanya sebagai batas pengaman bawah. Ya. Itu perlu kita sadari terlebih dahulu. Bukan arti kata kalau undang-undang bidang tidak naik kita tidak bisa naik. Ya. Sangat mungkin untuk bisa. Kenapa saya bilang seperti itu sangat bisa? Karena banyak sekali celah. Pemerintah hanya menjaga batas bawah. Tapi kita boleh lebih bagus daripada aturan pemerintah. Terlebih lagi sudah diatur dalam PKB. Ya. Karena aturan pemerintah tidak akan bisa mengatur secara detail. Detailnya itu adanya di PP atau di PKB. Tugas PUK lah bagaimana caranya meningkatkan kesejahteraan atau meningkatkan upah bagi yang di atas 1 tahun atau 2 tahun lebih. Kita tidak bisa berharap dengan pemerintah apalagi di parlemen gitu kan. Parlemen kita tidak ada perwakilan segala macam kayak gitu. Nah sekarang ya mungkin apalagi ke partai juga kita tidak bisa berharap segala macam seperti itu gitu kan ya. Praktis kita berjuang sendirian, itu serikat pekerja berjuang sendirian gitu dengan dengan begitu banyaknya serikat pekerja gitu. Terus kemudian sekarang ada partai buruh Bang. Ya. Ada partai buruh gitu yang ya namanya aja sudah partai buruh gitu kan ya. Mungkin ada celah, ada harapan di situ gitu kan. Nah, menurut pandangan Abang gitu, dengan adanya partai buruh ini bisa apa ya? Bisa ada kekuatan atau bisa ada ini jalan untuk melakukan perjuangan di tingkat nasional lah, di tingkat nasional atau sama aja, partai mah sama aja gitu. Nggak jauh beda gitu kan ya. Menurut pandangan Abang sendiri gimana? Partai buruh, partai baru tapi lama. Kenapa saya bilang demikian? Karena dari zaman-zaman sebelumnya pun juga sudah ada partai buruh, cuma tidak berkembang dengan baik. Mungkin ini adalah terobosan baru di mana partai buruh yang ada sekarang ini benar-benar dimotori oleh petinggi-petingginya serikat buruh. Yang mungkin mereka tidak bisa bersatu dalam satu serikat pekerja yang sama, tapi ini mungkin sebagai wadah partai buruh. Jadi tidak melepaskan serikatnya yang sudah ada, tapi berada di bawah naungan satu partai yang sama. Artinya tidak ada kalah dan menangnya satu sama lain itu. Jadi bisa bekerja sama tapi dalam bendera yang berbeda. Dalam bendera yang sama. Ya saya berharap nanti tidak ada yang mendomplengi. Ya seperti kita tahu demi suara yang banyak ya dipinanglah oleh berbagai macam tanda kutip ya. Saya berharap benar-benar nanti buruh totalitas
Nah, Buruh benar-benar yang berasa dirinya adalah sebagai orang yang masih digaji, mau itu dia karyawan kayak, mau dia itu kuli pabrik kayak, mau dia itu pegawai swasta di pemerintahan, orang kantoran sekaligus, tetap aja undang-undang yang dipakai adalah undang-undang buruh. Artinya dia juga termasuk buruh. Total lah dalam dunia perburuhan. Mungkin ini udah di akhir. Kemarin praktis Bang sudah pensiun, sudah tidak di Multistrada lagi. Rencana ke depan apa Bang? Gimana rencana ke depan? Kalau kemarin Bung Guntoro katanya mau nyalonin presiden di 2024 gitu. Mungkin Abang mau nyalonin gubernur gitu. Rencana ke depan apa Bang? Rencana banyak, cuma realisasinya nih yang belum. Ya tentunya setelah berkecimpung di dunia pabrik, kalau ditotalin semua itu ada sekitar 24 tahun, ya mungkin saya akan break dulu beberapa saat, mungkin akan berpikir jernih dulu mau seperti apa ke depannya. Ya mungkin akan buka usaha sendiri atau balik lagi ke dunia kerja. Karena saya berasa saya masih muda, walaupun usia sudah muda. Harus berasa muda terus Bang. Walaupun usia tua tapi jiwanya tetap muda. Itu yang saya yang akan saya coba nanti. Saya masih bisa melakukan apa lagi nih? Karena saya tidak mau dengan saya pensiun, semuanya pensiun saya tidak mau. Ya. Saya pensiun di satu sisi, tapi saya akan bisa berkarya di tempat-tempat yang lain atau menghasilkan karya-karya baru yang lain. Menambah istri mungkin? Cukup. Ya, ini kita udah di akhir gitu. Saya ingat betul bagaimana saya masuk di kepengurusan Bung Roni di 2016. Saya ditelepon waktu itu sore-sore gitu. Sore-sore telepon, jadi pengurus ya. Waduh kata saya, yang lain aja lah gitu, jadi pengurus gitu. Yang lainnya udah katanya. Pada nggak mau. Ternyata waktu itu pagi-pagi ternyata saya di grup dia waktu itu teman-teman tuh udah dipanggil ke sekre gitu, udah dikumpulin gitu teman-teman gitu. Mereka nggak pada mau, akhirnya nunjukin saya. Akhirnya saya ditelepon lah, saya ingat banget waktu itu, Bang, yang lain aja kata saya. Yang lainnya udah nggak ada yang mau gitu. Oke Bang, kasih saya waktu ya buat berpikir kata saya. Oke, saya kasih waktu 5 menit nih. Besok Bang, sampai besok Bang. Enggak, atau ada 5 menit gitu. Ya artinya banyaklah dinamika, banyak suka, dukanya, seneng itu di kepengurusannya Bung Roni di 2 periode 2013, 2016 gitu. Ya, saya secara pribadi dan organisasi mengucapkan banyak-banyak terima kasih kepada Bung Roni atas pengabdiannya di BUK SPKPSP SIPT Multistrada Arasarana Tbk. Tentu kami tidak bisa menghargai dengan materi, gitu. Tetapi jasa-jasanya Bung Roni untuk mempersatukan lagi, untuk menghidupkan lagi Serikat Pekerja di Multistrada, untuk meningkatkan kesejahteraan, ya sehingga sampai hari ini Serikat Pekerja di Multistrada tetap ada, semakin lebih baik insya Allah gitu. Sekali lagi saya secara pribadi dan atas nama organisasi mengucapkan banyak-banyak terima kasih, ya sukses selalu buat Bung Roni ke depannya dimanapun berada di luar sana. Usaha apapun semoga sukses semuanya gitu. Dan jangan lupa dengan kami ya, artinya walaupun kita sudah berbeda tidak dalam satu lingkup dalam satu lingkup di Multistrada, tetapi kita masih bisa berkomunikasi, masih bisa silaturahmi di luar itu gitu, sehingga kita tidak terputus gitu. Artinya boleh secara pekerjaan, secara organisasi kita sudah terputus, tapi secara kekeluargaan kita tetap masih.
Ya itu aja. Dari saya mungkin ada yang mau disampaikan lagi, Bung. Eh, kepada teman-teman semua, baik itu anggota Serikat Pekerja SPSI PT Multistrada Sarana maupun karyawannya dan juga terhadap manajemen yang mungkin menonton tayangan ini. Secara pribadi saya minta maaf atas segala kekhilafan saya selama saya memimpin Serikat Pekerja ini. Mungkin ada keputusan saya atau sikap saya atau ucapan saya atau tingkah laku saya yang tidak berkenan atau tidak pada tempatnya. Saya mohon maaf. Harapan saya kita bisa maju bersama walaupun di ruang yang berbeda, tempat yang berbeda, kita bisa maju bersama. Saya harap Serikat Pekerja akan lebih besar nantinya dibanding sebelum waktu saya pimpin, jauh lebih besar nanti lagi. Itu harapan saya terhadap organisasi ini. Sekali lagi saya mohon maaf. Doakan kita sukses semuanya. Amin. Baik, itu kawan-kawan semuanya. Terima kasih sekali lagi kepada Bung Roni. Kita ketemu lagi di lain kesempatan. Sukses terus Bang, sukses di luar, sukses terus. Baik, sampai di sini kawan-kawan semuanya. Saya Ari, salam soliditas, salam solidaritas untuk kita semua.